dari SMK Negeri 1 Bunyu, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Selamat datang di SMK Negeri 1 Bunyu. Sekolah dengan bidang keahlian energi dan pertambangan pertama dan satu-satunya di Kalimantan Utara. Terletak di Jalan Tanjung Handasa, Desa Bunyu Timur, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya, Kepala SMK Negeri 1 Bunyu, akan menyampaikan rencana pengembangan SMK Negeri 1 Bunyu. Dalam mengembangkan SMK Negeri 1 Bunyu, kami melakukan pendekatan berbasis multiple intelijensi, yaitu memberikan ruang sebesar-besarnya untuk pengembangan minat dan bakat sesuai dengan potensi peserta didik. Karena itu, kami menyusun visi sekolah, yaitu terwujudnya sekolah yang unggul untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, kompeten, dan berdaya saing. Visi ini kami jabarkan dalam misi, yaitu yang pertama, menerapkan kurikulum operasional sekolah berstandar industri dunia usaha dan dunia kerja. Yang kedua, melakukan kerjasama dengan industri dunia usaha dan dunia kerja untuk meningkatkan kompetensi peserta didik. Kerjasama ini meliputi yang pertama, praktek kerja lapangan, yang kedua, pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, bekerjasama dengan dunia usaha, dunia industri. Kemudian yang ketiga, magang guru di industri. Yang berikutnya adalah menghadirkan guru tamu di sekolah yang berasal dari dunia usaha dan dunia industri. Kemudian yang ketiga, mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah. Yang keempat, meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kelima, meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana sesuai dengan standar industri dunia usaha dan dunia kerja untuk mendukung pembelajaran. Dan yang terakhir, yang keenam adalah melaksanakan dan mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler sebagai sarana mengembangkan bakat, minat, prestasi, dan akhlak peserta didik. Demikian rencana pengembangan SMK Negeri 1 Bunyu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini SMK Negeri 1 Bunyu memiliki 3 kompetensi keahlian, yaitu teknik alat berat, geologi pertambangan, dan teknik pemboran minyak dan gas. Pada kompetensi keahlian teknik alat berat memiliki visi, yaitu tercetaknya tamatan yang berkualitas, bersikap santun, dan mandiri melalui pengembangan IPTEK serta IMTAK dalam bidang teknik alat berat.
pada kompetensi keahlian geologi pertambangan memiliki visi, yaitu menjadi pusat unggulan dalam penerapan keilmuan geologi pertambangan dengan kualitas internasional di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dijiwai Pancasila dan budi pekerti yang luhur. Pada kompetensi keahlian Kegiatan kita pada sore hari ini, yang pertama itu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Maaf. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah tempat persemaian. Ya, jadi menurut menurut Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. KHDN memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Kita sebagai guru, di sini tugas kita sebagai pengajar, artinya mampu melakukan transfer ilmu kepada anak menjadi cakap dan terampil. Hal yang dilakukan guru tersebut itu sesuai dengan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sung Tulada, di depan memberikan contoh, Ingmadia Mangunkarsa, di tengah memberikan semangat, Tuturi Handayani, di belakang memberikan dorongan. Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan pemikiran filosofinya tentang pendidikan yang terdiri dan sebagai petani. Dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu sangat penting karena ini merupakan bentuk nyata upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran dan juga fisik anak sesuai dengan kodratnya. Kodrat yang dimaksud tadi itu adalah kodrat zaman dan kodrat juga kita sebagai guru, bahwa tugas kita di sini adalah bagaimana menjadikan peserta didik itu memanusiakan manusia, atau kalau dalam bahasa umumnya itu adalah menjadi orang yang berguna bagi orang lain dan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, dapat menentukan sikap sesuai dengan apa yang sedang dialami atau dirasakan. Kemudian tujuan yang ketiga menurut Ki Hajar Dewantara, membentuk peserta didik menjadi pribadi yang mandiri dan dewasa. Kemudian pendidikan itu membantu peserta didik untuk dapat berdiri tegak dengan kekuatan sendiri dan juga cakap mengatur hidupnya dengan tertib. Di sini saya hanya mengambil 4 tujuan. Tadi berbicara tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Nah,
Kodrat alam yang dimaksud di sini adalah kondisi alam murid yang di mana dia berada. Kemudian baik keadaan geografisnya maupun lingkungan keadaan alam tempat murid berada. Jadi Bapak Ibu, ya kita paham bersama, kita tahu bersama bahwa kodrat alam juga ini juga perlu diperhatikan ketika dalam kita mengajar anak. Ya, karena ini juga mempengaruhi karakter dari si anak tersebut. Ya, seperti kita di Bunyu ini, tentu geografis kita berada di pulau. Ya, jadi tentu kita juga memahami bagaimana anak-anak di sini memiliki kodrat alam, sehingga kadang-kadang dalam kita mengajar, ya tentu kita bisa memahami keadaan kondisi peserta didik kita. Salah satu cara yang dilakukan guru dalam membantu siswa untuk tumbuh maksimal, mempunyai karakter profil pelajar Pancasila, itu adalah dengan membangun budaya positif yang berpihak pada murid, membangun keyakinan atau visi sekolah yang menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif. Jadi Bapak Ibu, untuk mencapai karakter profil pelajar Pancasila sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, maka bagaimana kita berpihak pada murid. Ya, meskipun dalam perjalanannya kita sebagai guru agak berat, ya ini juga menjadi tantangan kita, karena kita bagaimana menjadikan murid itu sebagai pusat dari apa yang kita lakukan di sekolah. Tentu ini untuk mewujudkan budaya positif yang perlu adanya disiplin positif. Nah, untuk membangun budaya positif itu Bapak Ibu, maka diperlukan disiplin positif. Ya, seperti apa itu disiplin positif? Pertama kita melihat di sini tentang budaya positif. Nah, budaya positif di sini adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi ini pemahaman tentang budaya positif. Nah, budaya positif yang diterapkan di sekolah itu adalah salah satu perwujudan dari visi guru yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mandiri. Kemudian gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Oleh sebab itu, salah satu cara yang dilakukan guru dalam membantu siswa tumbuh secara maksimal supaya mempunyai karakter profil pelajar Pancasila adalah dengan membangun budaya positif yang berpihak pada murid, membangun keyakinan atau visi sekolah yang menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif. Nah, dalam budaya positif ini, Bapak Ibu, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama. Nah, yang pertama itu adalah yang seperti yang tadi saya katakan bahwa disiplin positif. Nah, seperti apa itu konsep disiplin positif? Disiplin ini banyak orang yang memaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan serta sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggarnya. Jadi intinya di sini Bapak Ibu bahwa menurut pemahaman Ki Hajar Dewantara, untuk mewujudkan murid yang merdeka itu harus disiplin, itu harus dari dalam dirinya sendiri. Ya, itu harus berasal dari dirinya sendiri, sehingga ketika peserta didik dalam kita melakukan pendisiplinan, ketika itu sudah mulai dari dalam dirinya, itu dengan sendirinya akan
untuk melakukan disiplin dalam kehidupannya, dalam mematuhi aturan-aturan yang kita terapkan di sekolah. Nah, tugas kita di sini sebagai guru tentu kita melakukan setiap program yang kita lakukan itu merupakan cara kita untuk melakukan disiplin yang positif. Melakukan disiplin positif itu tidak terlepas dari motivasi yang ingin dicapai oleh siswa itu sendiri. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini menurut seorang tokoh Diane Gosen. Ya, jadi dia mengungkapkan 3 motivasi perilaku manusia. Nah, ini juga Bapak Ibu Saudara-saudara, kita melihat pada diri peserta didik ketika melakukan pelanggaran-pelanggaran, maka tentu ada hal yang membuat mereka melakukan pelanggaran, ada alasan-alasan yang membuat mereka sehingga mereka melakukan pelanggaran atau tidak mengikuti tata tertib. Jadi nanti Bapak Ibu materi nanti selanjutnya kita akan belajar bersama tentang bagaimana dalam kita mendisiplinkan siswa itu harus kita memahami dulu karakter atau kondisi peserta didik. Ya. Dan itu tentu kita sudah lakukan di sini dalam kita melakukan disiplin positif itu tidak terlepas dari motivasi yang ingin dicapai oleh siswa itu sendiri. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini menurut seorang tokoh Diane Gosen. Ya, jadi dia mengungkapkan 3 motivasi perilaku manusia. Nah, ini juga Bapak Ibu Saudara-saudara, kita melihat pada diri peserta didik ketika melakukan pelanggaran-pelanggaran, maka tentu ada hal yang membuat mereka melakukan pelanggaran, ada alasan-alasan yang membuat mereka sehingga mereka melakukan pelanggaran atau tidak mengikuti tata tertib. Jadi nanti Bapak Ibu materi nanti selanjutnya kita akan belajar bersama tentang bagaimana dalam kita mendisiplinkan siswa itu harus kita memahami dulu karakter atau kondisi peserta didik. Ya. Dan itu tentu kita sudah lakukan di sini dalam kita membentuk sebuah budaya positif. Nah, dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal pertama perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Jadi keyakinan kelas ini saya kira Bapak Ibu sudah menerapkan di dalam kelas terkait dengan kesepakatan-kesepakatan yang kita buat bersama di dalam kelas. Sebelum kita melakukan pembelajaran, maka ada kesepakatan-kesepakatan yang kita buat bersama dengan peserta didik, atau dikatakan di sini sebagai keyakinan kelas. Nah, mengapa dengan keyakinan kelas, tidak peraturan kelas saja? Keyakinan kelas ketika ada kesepakatan yang kita sudah buat bersama. Nah, dalam perjalanannya nanti misalnya murid atau Bapak Ibu guru yang menyalahi atau melanggar aturan tersebut, kesepakatan yang kita buat, ya tentu ada konsekuensi yang kita buat bersama. Jadi itu yang dari dalam diri atau intrinsik
mereka akan melakukan konsekuensi, menerima konsekuensi sesuai dengan kesepakatan yang mereka telah buat. Jadi tidak dengan keterpaksaan. Nah, selanjutnya berikut ada cara pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu hendaklah bersifat lebih abstrak. Artinya, kesepakatan yang kita buat itu adalah hal-hal yang nyata, hal-hal yang tidak mengambang seperti itu. Kemudian, keyakinan kelas itu dituliskan berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Berikutnya, pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Berikutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Berikut, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Berkesimpulan, ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, baik itu guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Nah, yang pertama itu penghukum. Ya, kemudian yang kedua, posisi kontrol yang kedua, pembuat rasa bersalah. Kemudian posisi kontrol yang ketiga, teman, dan yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, Bapak Ibu, di sini posisi kontrol sebagai penghukum. Biasanya seorang guru atau seorang penghukum biasa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi ini mungkin yang banyak biasa kita lakukan di dalam kita melakukan pendisiplinan bagi peserta didik. Posisi kita di sini sebagai posisi penghukum. Ya, biasanya ciri-ciri dalam melakukan posisi penghukum di sini biasanya dengan nada kita yang keras, kemudian kita memberikan hukuman baik itu secara fisik maupun secara verbal kepada peserta didik. Nah, konsekuensinya Bapak Ibu dari akibat penerapan peran kontrol penghukum adalah kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa saja jadi sesudah kembali duduk murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisannya. Jadi ini juga Bapak Ibu bahwa posisi sebagai penghukum di sini kelemahannya itu adalah bisa jadi murid mendendam. Ya, ketika kita melakukan hukuman, memberikan hukuman kepada mereka. Kemudian yang kedua, posisi kontrol yang kedua adalah posisi kita sebagai seorang guru dalam mengontrol peserta didik, membuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru atau orang tua akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, ini dalam posisi pembuat merasa bersalah. Di sini peran kita sebagai guru kadangkala kita memanggil peserta didik, kita menasehati, kita mencari tahu, lalu kadangkala peserta didik di sini merasa bersalah terhadap dirinya karena dia sudah melakukan pelanggaran atau pelanggaran aturan yang ada di sekolah kita. Nah, kemudian posisi kontrol yang ketiga sebagai teman. Nah, guru di sini diposisikan, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Ya, posisi guru sebagai teman
itu berdampak negatif dan juga berdampak positif. Nah, berdampak positif di sini itu berupa hubungan yang baik terjalin antara guru dan murid. Nah, kemudian berdampak negatif dari posisi kontrol sebagai teman itu adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, ya saya pikirkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi untuk permasalahannya sendiri. Nah, seorang manajer itu telah memiliki keterampilan di posisi sebagai teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi posisi kita sebagai guru, sebagai manajer di sini adalah kita bersama dengan murid mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Ya, posisi sebagai manajer. Nah, yang kelima, bagian dari budaya positif. Kamu tahu kenapa Bapak sedang memanggil si Reza? Kata berapa? Saya berani Reza. Kata berapa? Saya perhatikan Eki itu beberapa kali melambat masuk sekolah. Begitu. Yang kedua juga saya perhatikan Eki sering tidak mengerjakan tugas atau seandainya mengerjakan terlambat. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Robert, dan pemaparan yang luar biasa telah ditampilkan. Banyak hal ternyata yang kita peroleh nih. Dan ya, untuk saya sendiri Pak Robert ingin bertanya terkait budaya positif ini ya. Tadi kan Pak Robert juga singgung mengenai keyakinan-keyakinan kelas. Pada dasarnya Pak Robert, saya belum pernah melakukan implementasi bagaimana sih membangun keyakinan kelas yang sama kepada peserta didik. Tapi saya selalu membuat kesepakatan. Nah, apakah di sini keyakinan dan kesepakatan itu hal yang sama secara ini ya, secara pemaknaan dan secara pelaksanaan itu apakah hal yang sama gitu? Kan sama-sama untuk mendapatkan sesuatu untuk menentukan suatu batasan-batasan perilaku ataupun batasan-batasan ataupun norma-norma yang ditentukan dalam kelas, sehingga guru dan siswa, guru dan peserta didik nanti dapat mematuhi norma yang berlaku sesuai dengan kesepakatan atau sesuai dengan keyakinan yang telah dibangun. Jadi sekali lagi pertanyaan saya cuma satu, itu Pak Robert, apakah keyakinan kelas dan kesepakatan itu adalah hal yang sama dan kontras. Oke, baik Pak Andreas. Jadi keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu adalah hal yang sama. Ya, jadi ini yang sering kali kita dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, perlu juga kita ketahui Bapak Ibu bahwa kesepakatan atau keyakinan kelas yang kita buat bersama dengan peserta didik itu seperti yang disampaikan tadi Pak Andreas itu, bahwa itu sebagai batasan kita bersama dengan murid. Misalnya ketika murid apa yang kita sudah sepakati bersama, peserta didik melanggarnya, maka mereka akan menerima konsekuensinya dengan kesadaran diri. Ya, jadi mereka pasti paham kalau kita sudah menjelaskan bahwa ketika kamu melanggar atau tidak melakukan kesepakatan yang kita sudah buat, maka ada konsekuensi yang akan kamu terima. Itu Pak Andreas, saya kira sama saja antara keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Oke, terima kasih. Kegiatan kita pada sore hari ini, yang pertama itu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Kemudian yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi
tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Berikutnya yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Kemudian yang keempat, menjelaskan konsep makna disiplin, keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar manusia, restitusi dengan 5 posisi kontrol guru, serta segitiga restitusi, dan menerapkannya dalam ekosistem sekolah.